Polhukam Mahfud MD mengapresiasi kinerja Polri yang mengungkap fakta pembunuhan Brigadir Joshua dan menyeret mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Karena menurut Mahfud tidak mudah untuk menyeret Jenderal Bintang 2 yang ternyata kekuasaannya layaknya berbintang 5. Yang diambil oleh Kapolri itu sudah sangat proporsional dan cukup cepat. 1 bulan loh selesai dalam kasus yang begini rumit. Begitu sensitif ya Pak? Begitu sensitif dan rumit karena yang melakukan itu adalah pejabat tinggi Polri yang sebenarnya kalau dihitung bintangnya itu seperti bintang 5. Kenapa tuh, Kadif Propam itu bintang 2. Tapi anak buahnya yang bintang 3, kepala bironya itu ada 3 yang seluruhnya tunduk pada ini. Dia yang meriksa atas perintah ini, apakah ini teruskan apa enggak. Atas perintah ini terus ditindak di sini, mau dihukum apa benar terserah sini. Sehingga rasan-rasannya itu kalau di Polri ya Pak Sambo itu memang praktis bintang 5 karena semuanya takut pada dia. Artinya bisa ditembak pada dia dengan alasan apapun. Nah itu yang menyebabkan ketika dia melakukan kejahatan lalu dia membuat rekayasa seakan-akan orang hampir percaya semua. Barangkali kamu juga pada awalnya agak terpengaruh percaya ya bahwa itu adalah tembak-menembak gitu. Padahal itu karangan melibatkan 36 orang yang mengatur skenario itu yang dan sekarang banyak bintang di dalamnya Pak. Iya, yang sekarang sedang ditahan itu 31 aslinya, sekarang tambah jadi 36. Itu semua karangan. Dan orang tidak akan berani membayangkan di tingkat Polri sendiri susah, sehingga Kapolri juga tidak mudah karena misalnya dikumpulkan satu tim, yang satu diam-diam temannya Sambo tidak setuju begini kan, maka kita dorong dari sini, dari presiden lah. Pokoknya presiden mengarahkan gini dan saya tahu fakta-fakta ini harus mengarah ke sana, sehingga saya katakan jangan sekali-kali terjebak kepada skenario itu tembak menembak itu bohong. Saya bilang ketika orang semua percaya tembak menembak, ini kayaknya udah tenang nih pelakunya kan tembak menembak, tinggal baradanya dibayar suruh ngaku dia ke Komnas HAM, saya yang menembak. Gimana caranya kamu nembak? Entah, pokoknya segelas mata tembak aja gitu katanya. Dia tidak tahu sebenarnya bukan dia pelaku utamanya, dia hanya disuruh dan sebagainya. Mahfud menyebut kasus pembunuhan Brigadir Joshua merupakan pintu masuk untuk membersihkan institusi Polri dari mafia-mafia yang bercokol di Korps Bayangkara. 36 anggota Polri yang terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir Joshua menjadi bukti bahwa penegak hukum justru menjadi pelaku kejahatan dengan menyembunyikan kebenaran. Jadi selama ini memang ada ya Pak raja-raja kecil di kepolisian? Iya, faktanya begitu. Kalau diikuti semua peristiwa-peristiwa di besar di Polri kan mesti tersendat di situ. Kalau sudah menyangkut Polri tersendat. Baru sekarang. Jadi mafia itu benar adanya ya Pak ya? Kelompok-kelompok mafia itu kelompok begitu? Iya ini kelompoknya Sambo ini sudah pasti nih. Sekarang masuk semua, meskipun sebenarnya ada 3 klaster ya. Siapa aja tuh Pak? Klaster pertama itu pelaku, perencana dan pelaku. Sambo dan beberapa orang, 4 atau 5 orang gitu ya, atau 6 atau berapa. Ini yang melakukan langsung nih, merencanakan, mengeksekusi. Kemudian ada yang termasuk membuat skenario bahwa ini tembak menembak. Ya, ada kelompok kedua yang yang menghalang-halangi penegakan hukum, obstruction of justice, itu kelompok lain yang tidak ikut mengeksekusi tapi menghilangkan barang bukti. Yang 30 itu ya Pak ya? Membuang CCTV, nah ini dua-duanya ini pidana. Tapi ada kan yang hanya petugas, ya seperti ini ada surat begini antar ke sana, ini dipindah, itu kan petugas nggak tahu apa-apa, itu ada juga. Nah, sebab itu bagi saya klaster ketiga ini tidak usah dihukum pidana. Ya diberi teguran lah atau dipindah atau ditunda kenaikan pangkatnya, kamu tidak hati-hati. Tapi yang 2 ini harus diselesaikan. Kemudian sudah itu ditata ulang nih organisasi ini agar menjadi lebih baik. Besarnya kekuasaan Sambo mengindikasi adanya raja-raja kecil lain di institusi kepolisian yang mencengkram penegakan hukum di Indonesia. Iya, komplotan. Makanya saya bilang
satu harus ditindak sampai tuntas. Ini adalah waktu yang tepat, momentum yang tepat. Tetapi kemudian agar tidak muncul komplotan lain, diadakan reposisi personil itu yang saya usulkan. Dicampurlah antar faksi ini. Ini siapa terus. Jadi banyak ya Pak dicampur faksi lagi. di kepolisian ya Pak? Iya kalau di situ sih memang begitu, punya sendiri-sendiri gitu. Raja-raja kecil itu memang ada ya? Raja-raja kecil, tapi raja kecil yang paling besar ya yang kecil selama ini ya Sambo. Termasuk raja kecil paling besar ya Pak ya? Iya, kalau raja kecilnya ada 2 atau 3 dia yang paling besar gitu, yang langsung yang di bawah Kapolri. Kapolrinya formalnya paling besar kan. Mahfud MD mengatakan pemerintah akan terus mengawal kasus ini hingga tidak ada potensi digembosi pihak-pihak lain. Saya kira kalau kasus ini udah tracknya udah benar, sudah tinggal kita nunggu aja prosedur formalnya. Saya sudah koordinasi dengan Kejaksaan Agung, 30 jaksa yang bagus-bagus disiapkan agar ini tidak masuk angin. Nanti dibayar lagi, ada ini lagi. Masih ada kemungkinan celah masuk angin ya Pak Mahfud Ya ya? bisa saja, namanya manusia, tapi sudah saya ini orang akan mengatakan pemerintah ini bodoh kalau ini gagal. Menuntut gagal membuktikan bahwa ini pelaku kejahatan gitu. Negara bisa dianggap bodoh oleh sebab itu. Drama pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Irjen Verdi Sambo dan kroni-kroninya mencoreng nama Korps Bayangkara. Selain menuntaskan kasus pembunuhan Joshua, Polri juga harus bisa mereformasi institusinya secara menyeluruh jika mau tetap dipercaya oleh masyarakat. Pemirsa, Verdi Sambo disebut adalah raja kecil paling besar yang ada di institusi kepolisian. Seperti apa seharusnya kepolisian memberantas mafia-mafia yang ada di dalam internalnya? Kita akan membahasnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.